Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Dan di video kali ini aku mau membahas hal yang berbeda dari video-video yang lainnya, dimana aku membahas Ausbildung, FSJ, Au Pair, hidup di Jerman, dan sebagainya. Sini aku mau membahas tentang asmara atau kehidupan asmara aku atau kehidupan cinta aku di Jerman. Dan ya, jangan terkejut. Selamat menyaksikan. Jadi aku sampai ke Jerman bulan April tahun 2018 dan aku install dating app kalau nggak salah sekitaran bulan Juni-Juli. Dan sebelum aku ketemu mantan aku ketemu beberapa cowok yang ya paling kita minum kopi cuma atau jalan-jalan gitu dan atau lihat festival atau apa gitu. Dan akhirnya dimana aku udah nyerah, kayaknya aku nggak bakalan punya pacar karena dari alasan bahasa juga kan, karena nggak semua orang Jerman ngomong pakai bahasa Inggris dan nggak semua orang Jerman bersedia untuk berbicara bahasa Inggris 24/7 gitu kan. Dan akhirnya out of nowhere aku iseng install lagi Tinder dan akhirnya aku ketemu aku panggil nama aja deh, bodo amat, mereka nggak tahu vlog aku. Maksudnya mantan aku tahu vlog aku. Oke, mantan yang pertama aku namanya Johannes. Dia 2 tahun lebih tua dari aku. Dia waktu itu masih kuliah, aka mahasiswa. Dia mahasiswa arsitek dan waktu itu aku masih au pair. Kita ketemu kalau nggak salah bulan Agustus. Di sana kita sangat mempunyai positive vibes gitu, dimana kita kayak pertama ketemu kita bersepedaan bareng, kita jalan kaki bareng karena waktu itu juga summer kan, terus kita masak bareng dan sampai akhirnya kayak abis 2 minggu, sekitaran 2 minggu 3 minggu atau 4 minggu aku lupa, akhirnya dia nggak bilang atau dia nggak nanya kalau aku mau jadi pacar dia atau enggak, tapi dia pegang tangan aku gitu kalau keluar. Jadi di sana kita kayak kita official barengan gitu, kita official pacaran gitu. Dan dari sana aku diajak ketemu teman-temannya dia dan aku diajak ketemu orang tuanya dia, kayak keluarganya dia gitu kan, keluarganya baik banget. Nah ketika aku pacaran sama dia, maksudnya dia nggak datang langsung dari Kassel, dia datang dari desa gitu. Jadi kayak keluarganya punya banyak kebun gitu, dimana aku juga bisa ikut serta. Contohnya aku dulu pernah ikutan apa sih namanya, petik labu, pumpkin kayak gitu, kentang. Kadang aku juga kayak kalau pulang dari keluarganya si Yohanes, aku kadang kayak banyak banget sayuran gitu, kayak zucchini, tomaten, buah-buahan juga kayak apel, kirsche atau cherry ini itu. Pokoknya pas sama Yohanes itu kayak aku bisa tahu banget gitu kultur Jerman tuh kayak gimana dan kehidupan di Jerman tuh kayak gimana gitu. Dan dia juga mengenalkan ke aku banyak budaya-budaya Jerman dan ya dan lain sebagainya. Aku sama Yohanes waktu itu kalau nggak salah kita 2 tahun barengan. Cuma pas kita udah 1,5 tahun aku ngerasa aja kalau kita tuh nggak cocok dan hidup kayak tujuan hidup kita tuh beda, dimana dia gak ada, bukan gak mau, tapi dia gak kepikiran buat nikah dan dia gak kepikiran buat punya anak, dan dia juga gak kepikiran kalau kita serius dia mau convert gitu. Dari sana aku pikir-pikir tapi dia gak mau putus sama aku. Di sana aku pikir-pikir kayak aku gak mau sama yang kayak gitu, yang kayak mereka nggak tahu mau ngapain, sedangkan aku pengen punya keluarga sendiri dan aku pengen nikah, of course, dan aku pengen punya anak. Ya itulah, pokoknya itu juga life goal aku kan. Dari sana pokoknya kita mulai berantem. Mungkin waktu itu kita juga lagi ada di fase mencari jati diri, atau dimana kita gak tahu mau kemana, atau kita masih memikirkan tujuan hidup kita. Karena waktu itu aku sama dia umur 19 tahun, dia umur 21. Sampai aku umur 21 tahun kalau nggak salah ya. Ya pokoknya waktu ke waktu tujuan hidup aku beda, tujuan hidup dia beda. Dan yang aku nggak suka dari dia tuh kayak dimana aku ada kemajuan, dia tuh nggak suka. Jadi dia tuh harus lebih
tinggi dari aku gitu. Dia tuh nggak bisa ada di belakang aku gitu. Contohnya pas aku mulai balet dan balet mulai kayak ada pertumbuhan gitu, dia langsung kayak mulai sesuatu, kayak mulai hobi baru atau apa gitu. Pokoknya dia bilang kayak, contohnya adeknya dia mau kuliah kedokteran dan kata dia aku gak bisa katanya berdiri di belakang dia. Jadi itu yang aku gak suka. Jadi kita berdua tuh kayak berkompetisi gitu, bukan saling memotivasi, tapi dia kayak kita malah berkompetisi gitu, dan aku nggak suka. Dan pokoknya kita dari sana putus. Tahun 2000, tapi dia membantu banyak banget. Pas aku mau FSJ, pas aku mau Ausbildung, soal bahasa dia membantu banyak banget. Dia baik banget overall, tapi kalau emang mungkin kalau emang ini bukan takdirnya, ya bukan takdirnya. So kita putus setelah 2 tahun. Ya, waktu aku lagi Ausbildung, kita putus bulan Februari tahun 2021, dimana itu beberapa hari sebelum Valentine, dan itu juga pas banget ketika di fase aku lagi banyak ujian, dan pokoknya gitu aku fucked up banget pokoknya. Tahun 2021 sampai tahun 2022 aku single, aku travel banyak, travel keliling Jerman, besuh teman-teman aku yang di kota lain, dan pokoknya aku mencoba untuk merefleksi. Terus aku install lagi dating app, tapi di sana aku cuma kenalan sama cowok-cowok doang, dan aku juga udah kayak aku belum siap gitu, dan aku juga gak tahu apa yang aku cari sama cowok. Tapi waktu itu aku juga kayak oke, aku open aja gitu buat apa sih, buat ketemu mereka aja. Oke lah, di sana aku juga berharap mungkin aku bakal ketemu cowok baru, cowok lain atau cowok yang lebih baik atau takdir bla bla bla. Tapi enggak, sayangnya enggak. Sampai tahun 2022, awal tahun 2022 aku kenalan sama cowok. Dia bukan Jerman sih, dia kayak keluarga keturunan Rusia. Koneksi kita luar biasa. Sorry aku agak-agak Erkältung, agak-agak flu. Pokoknya awal tahun 2022 kita ketemuan, kita sharing banyak banget. Kayak dia kuliah tapi dia drop out gitu, semester kedua dia drop out, dan dia balik lagi ke keluarganya, dan dia banyak tekanan dari keluarganya, ini itu, dari keluarga berada sih. Dan aku juga agak minder sama dia, dan di sana aku juga tarik ulur karena nggak tahu, aku minder aja gitu, mungkin dia bakal nemu wanita yang lebih baik bla 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 gitu kan. Dan aku bilang ke dia, aku kayak sebodohnya aku bilang ke dia kayak karena aku date pertamanya dia, atau karena aku cewek pertama yang dia temui di aplikasi kan, jadi aku bilang kayak, kenapa kamu nggak explore cewek lain gitu, atau date sama yang lain, mungkin mereka lebih baik daripada aku gitu. Aku sekarang masih broken heart bla bla bla, dan dia juga sama lagi broken heart karena dia diselingkuhi bla bla bla. Pokoknya di sana kita lagi bener-bener di fase down, pokoknya kita lagi bukan di fase yang baik lah. Jadi kita kayak dua-duanya mengulur gitu. Dan tahun 2022, dan setelah itu aku sumpah ya, setelah aku kenalan sama dia, aku menyadari banyak sesuatu. Karena waktu itu aku juga sama keluarga aku rentang, hubungan aku sama keluarga aku rentang, dan aku pokoknya nggak tahu aku lagi di mana, tujuan hidup aku apa, dan pokoknya aku lost lah, feeling lost gitu, aku nggak tahu pokoknya. Dan sama Ausbildung juga aku merasa kayak ini bukan passion aku gitu, atau ini bukan yang aku mau gitu. Dan di sana aku coba untuk mendekatkan diri sama Tuhan, terus lebih berkomunikasi sama keluarga aku, dan sampai aku juga ke psikoterapi. Maksudnya aku ambil terapi, dan di sana aku banyak banget realize lah pokoknya. Dan ya akhirnya aku memutuskan untuk pindah dari Kassel. Mungkin Kassel bukan kota buat aku, karena aku selesai sama Kassel. Pokoknya aku ada masalah sama teman Ausbildung, sama cowok ini itu, so aku pindah ke Hamburg akhirnya. Oke, sebenarnya sebelum aku pindah ke Hamburg, setahun yang lalu ketika aku besuh Hamburg, aku main dating app actually, dan aku ketemu 2 cowok. Yang satu kita temenan sampai sekarang, dan yang satunya lagi dia catching feeling, dan ya kita
waktu itu kita eksklusif beberapa bulan. Dan ya pas dia tahu aku mau pindah, dia kayak lebih deket sama aku, bla bla bla. Dan pas aku pindah ke sini, dia ada semester ke luar negeri di mana dia pokoknya harus ke Amerika untuk setahun. Dan ya di sana kita kayak mikir-mikir gimana, emang kita sedia gitu atau kita mau emang apa sih long distance relationship atau berhubungan jarak jauh atau LDR atau long distance relationship, emang kita siap gitu. Terus pas aku datang, pas aku datang besoknya dia ke Amerika terbang. So enggak, waktu itu aku lagi liburan di Prancis. Nah, pas aku pulang ke Prancis, dia terbang ke Amerika. Jadi kita ada kesempatan cuma 1 kali bertemu pas aku pindah ke sini. Itu bulan Agustus ya. Aku pindah ke Hamburg bulan Agustus. Dan dari sana kita kayak oke, gimana gitu. Soalnya waktu atau time zone kita juga jauh beda banget, dimana aku baru bangun dan dia tidur, dan dia baru bangun dan waktunya aku untuk tidur. Jadi kayak bener-bener gak ada harapan gitu. Sampai kita berantem dan oke, akhirnya kita memutuskan untuk open relationship, atau dimana kamu LDRan tapi kamu juga bisa hangout sama cowok lain gitu, atau dating sama cowok lain gitu. Oke, kita deal. Dan akhirnya aku install aplikasi Hinge. Aku suka banget sama aplikasi Hinge actually. Dan aku ketemu sama satu cowok sebelum Jonas ya, ini namanya juga Johannes. Nah, sama Johannes aku nggak terlalu ngerasa ada koneksi yang spesial karena dia juga baru putus dan mantannya dia orang Cina, dan aku nggak mau aku jadi apa sih namanya, nge-replace mantannya dia. Aku nggak mau kayak begitu. So ya. Dan setelah itu aku ketemu cowok lain, dia namanya Jonas, dan di profil nggak tertera dia datang dari mana dan di sini sampai kapan, bla bla. Dia pokoknya aku nggak tahu menau. Pokoknya kita kayak klub aja pokoknya, atau klik. Pokoknya kita pas chatting di aplikasi kayak nyambung banget, dan kita berdua kayak suka banget sama dry humor atau sama humor receh atau apa sih namanya, ya humor receh, lupa namanya apa. Ya oke, humor receh pokoknya kayak gitu, atau dari jokes. Dan sampai akhirnya kita tukaran Snapchat. Oh ya, waktu itu aku masih offline dari Instagram, so nge-save banyak energi ketika aku offline dari Instagram. Ya, akhirnya kita deal untuk ketemu. Dan pas kita ketemu di cafe favorit aku yang mempunyai gluten free, kue gluten free atau gluten free stuff gitu. Dan akhirnya kita ketemu, dan pas aku ketemu aksen dia beda. Aku kayak, kamu dari mana? Kata aku gitu. Dan pas aku ketemu juga aku kaget karena dia tinggi, cakep, blonde, mata biru, kayak out of my league gitu. Kayak aku minder aja. Kata aku orangnya minder, kayak too good to be true gitu. Emang dia mau sama aku apa gitu. Aku cuek, aku kayak apa sih cueknya namanya, kita nyambung banget karena dia punya aksen. Aku takut kalau aku gak ngerti apa yang dia obrolkan atau yang dia bicarakan, tapi I don't know how aku ngerti semua yang dia katakan. Of course ada beberapa slang atau aksennya aku gak ngerti, tapi aku juga tanya. Dan setelah lama berkomunikasi, akhirnya aku tanya, kamu punya aksen, kamu dari mana? Kan? Terus kata dia, aku dari Austria, Rizky. Yang aku suka dari dia tuh dia selalu manggil nama aku Rizky gitu. Pokoknya ya, aku dari Austria, Rizky, katanya. Hah? Terus kamu ngapain di sini? Di sana aku agak nggak kecewa sih, karena di profil aku juga aku bilang aku lagi di open relationship, aka aku pengen cuma kenalan sama orang-orang di sini karena aku juga baru pindah di sini kan gitu. Dan aku bilang sih aku gak nyari yang serius, atau aku gak nyari hubungan serius gitu. Dan dia juga sama, so kita deal aja. Tapi aku nggak tahu pas dia bilang dari Austria, aku agak kecewa, but well. Dan dari sana oke, kata aku gitu. Dan setelah minum kopi ini itu, kita jalan-jalan di Alster, kita jalan-jalan dikit itu, terus ya kita pulang pamitan.
Dan dari sana kita lanjut Snapchatan, terus pokoknya kita banyak banget to-do listnya. Kita pengen ke Kino, kita ke Kino, kita ke Reeperbahn. Reeperbahn itu kayak tempat disco gitu di sini di Hamburg. Kita pengen ke Elbphilharmonie, kita ke restoran, kita ke Blankenese atau ke pantai yang cantik banget, yang kayak yang turistik banget tempatnya. Sampai akhirnya dia bilang, Rizky aku seneng banget katanya aku bisa kenal sama kamu, aku jadi nggak tinggal di rumah aja katanya gitu. Dan all smooth sampai akhirnya dia praktikumnya dari bulan September sampai bulan Januari. Aku baru sampai aku pindah bulan Agustus kan, jadi kita berdua sama-sama baru di sini. Terus aku bilang ke dia, kata aku, kenapa kamu nggak ngedate sama cewek-cewek dari sini gitu yang asli dari Hamburg gitu. Terus kata dia, kamu udah cukup katanya gitu. Terus saya kayak oh ya, dari waktu ke waktu aku kayak jatuh cinta, oke lah, kayak catching feeling gitu. Tapi mau gak mau aku harus menolak karena kita dari awal udah deal, kita gak mau sesuatu yang atau gak mau punya hubungan yang serius. Aku gak tahu emang dia ngomongnya itu cuma sama aku atau ke semua cewek, atau emang itu mentalitasnya orang-orang Austria. Tapi dia bilang kayak dia pengen punya anak umur 27 tahun, bla bla bla, dia pengen punya keluarga, pokoknya dia punya masa depan dimana kayak sini nikah sama gue gitu. Enggak kayak gitu. Dan dia praktikum sampai bulan Januari, tapi dia stay di sini sampai bulan Desember. Nah, bulan Desember itu pertemuan akhir kita atau pertemuan terakhir kita, dan aku nangis sih di depan dia kayak. Dan aku juga bilang ke dia kalau aku jatuh cinta, dan kata dia, sorry katanya, aku kontrol perasaan aku. Itu sih heartbreak yang terbesar, heartbreak yang kayak benar-benar bikin aku kerja sama diri aku sendiri, dan aku merefleksi semua hal. But life must go on, so speechless sih kalau aku ngomongin proses aku bangkit lagi dari kejadian ini. Kalau kalian mau, aku bisa ngejelasin atau aku bisa cerita dan aku kasih tips cara aku bangkit lagi dari broken heart ini, dari sakit hati ini. Well, oke. Akhirnya tahun baru 2023. 2023 aku tahun baruan sama orang-orang dari Meetup, bla bla bla. Dan aku belum install dating app or something. Dan aku juga masih kontakan sama si Yonas. Kita kontakan sampai pokoknya sampai ulang tahun aku. Dan dari sana aku offline lagi dari Instagram, dan aku coba untuk move on. Mau gak mau aku harus move on, life must go on, right? Bulan Maret aku install lagi dating app, tapi bukan Hinge, aku lupa namanya apa. Dan aku ketemu sama satu cowok, tapi aku ghosting karena in between bulan April atau gak salah, aku lupa Maret atau April, pokoknya di mana ada konser Arctic Monkeys. Dan setelah Arctic Monkeys, next day-nya atau the next evening-nya, aku sama temen aku pergi ke club, dan aku ketemu sama cowok ini. Dan dia terus-terusan bilang, umur aku hampir 20 tahun, karena aku waktu itu umur aku 24 tahun kan, dan sebenarnya dia 19 tahun. Tapi dia suka sama aku, dan dia kayak, aku hampir 20 tahun kok, aku bukan teenager, aku bukan 18 tahun. Pokoknya dia kayak, ya. But, aku kasih kesempatan, tapi dia sibuk banget karena dia musiker atau dia main trompet. So, sibuk banget. Kayak dia suka sama aku, tapi gak ada waktu buat aku, jadi kayak aku coret aja. Dan akhirnya aku ketemu sama cowok ini dari aplikasi ini, dan kita banyak banget aktivitas yang kita lakukan, kayak kita spasiun gen, kayak kita masak bareng, kita ke festival, kita ke cafe, dan pokoknya banyak banget sama dia. Kalau gak salah sampai Juni kita berdua kita menjauh. Aku juga menjauh karena aku juga gak ngelihat masa depan dari dia. Dia kayak 2 tahun lebih tua dari aku, tapi dia waktu itu lagi Ausbildung Koch, dan dia gak tahu dia mau ngapain, dia gak tahu dia mau ngapain, dia gak punya religion, tapi cara dia nge-treat aku, well,
aku apresiasi, tapi overall dia gak punya masa depan. So maksudnya dia gak tahu masa depannya dia, jadi aku mengundurkan diri dari dia dan aku mulai sibuk sama balet. Aku di sana nggak PDKT sama siapapun, aku sibuk sama balet, aku sibuk sama liburan. Ini yang itu namanya Moritz. Sama si Moritz juga kita nggak kontekan lagi, tapi kita masih follow-followan. Dan yang selanjutnya, karena ada iklan di Instagram aplikasi cari teman, bukan specifically cari pacar, itu kayak cari teman. Di sana aku nemu 2 teman cewek dan satunya lagi cowok, dimana kayak aku tujuannya untuk nyari temen doang, tapi pas kita ketemu dia nge-treat aku gentleman banget. Oke, namanya dia itu Lennart. Jadi dia tuh bukan originally dari Hamburg, dia dari Lübeck. Dia dari kota lain, pokoknya dan kotanya cantik banget. Dan pertemuan pertama kita kayak kita main Uno, terus dia bawa kayak karpet atau apa gitu, alas tikar atau tikar. Dia bawa tikar, bawa Uno, bawa minuman, dan kita ketemu di taman dan kita main Uno dan pokoknya kita ngomong-ngomong. Dan akhirnya a few next day, kayak beberapa hari kemudian, dia undang aku ke kotanya dia jemput aku pakai mobil, kita santai di pantai, kita renang di pantai, dia bikin makan, dan dia bawa pullover, dia bawa handuk, pokoknya dia kayak bener-bener well prepared banget, kayak bener-bener pokoknya kayak impian semua wanita, I would say. Dan dari sana kita smooth, dan the next few days kita ketemu buat cafe, ini itu pokoknya. Dan tapi kita masih belum, aku yang berpikiran kayak aku masih ada kontak sama cowok-cowok lain, atau aku masih give a chance sama cowok-cowok lain, karena aku harus belajar dari masa lalu aku, kalau aku tuh jangan, kayak aku tuh gak harus fokus ke satu cowok, karena kalau nggak gitu aku broken heart lagi gitu kan. Dan complicated sih pas aku sama si Lennart, karena aku masih takut dia tiba-tiba menghilang gitu. Mungkin dari trauma aku juga yang kayak sering banget aku ditinggalin sama cowok setelah PDKT gitu. Aku terus terang ke dia, terus dia bilang aku gak bakalan ninggalin kamu, ini itu, dan aku juga udah hapus aplikasi ini, dan aku juga cuma fokus ke kamu, katanya gitu. Aku ada buat kamu, bla bla bla, pokoknya. Kalau aku butuh pertolongan atau kalau aku butuh dia, katanya kontakin ini. Tapi teman-teman aku tahu dia, tapi kayak waktu ke waktu dia nggak mau eksklusif sama aku, tapi dia peduli sama aku. Terus aku nggak tahu, dia juga masih muda sih. Waktu itu umur aku 24 tahun dan dia 21 tahun. Di mana 21 tahun aku tahu banget, karena aku pernah 21 tahun, dan 21 tahun aku putus sama Johannes, sama mantan aku, karena di sana aku juga nggak tahu kita mau ngapain, dan aku cari cowok yang kayak gimana gitu. Dan sampai akhirnya bulan November aku tanya ke dia, karena aku dikomporin sama teman aku, kayak tanyalah, katanya dia mau apa dari aku gitu kan. Kalau dia gak mau serius sama aku, udahan aja gitu. Dan akhirnya aku bilang ke dia, dan goblok banget ya, sorry. dia gak mau sesuatu serius dari aku, dia gak ada perasaan sama aku, dia pokoknya aneh. Aku gak mau bahas itu. Ya udah, kita udahan bulan November, dan akhirnya aku single sampai sekarang. So itu kisah cinta aku. Susah ya sekarang, tapi pas aku pulang ke Indo gitu juga ya, ternyata tuh susah juga ya. Tapi let's pray untuk tahun ini, pray untuk kedamaian, untuk cinta, dan untuk tidak di PHP-kan lagi, dan lebih mencintai diri sendiri, lebih mengetahui diri sendiri, mencintai diri sendiri, ngedate sama diri sendiri, bekerja sama diri sendiri, menjadi pribadi yang lebih baik. Pokoknya tahun ini lebih mencintai diri sendiri, lebih mengetahui diri sendiri, sibuk sama diri sendiri. So, semoga kalian gak ada pengalaman-pengalaman buruk seperti yang aku alami, dan hati-hati sama cowok, dan hati-hati sama perasaan kalian. Jangan
kasih perasaan kalian segampang itu ke cowok-cowok. Aku tahu itu nggak gampang, tapi sebisa mungkin jaga hati kalian. So, semoga ini menghibur kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Untuk kalian yang belum subscribe, please subscribe, karena subscribe gratis dan ini memotivasi aku untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan kalau kalian mau share, silahkan share ke teman-teman kalian yang mungkin punya pengalaman yang sama dan mereka nggak sendiri, atau ke teman-teman kalian yang mau tahu dating di Jerman kayak gimana, bla bla bla. Pokoknya jangan lupa like sama share. Dan aku juga open banget sama kritik, sama saran, atau kalian mungkin punya ide untuk konten-konten selanjutnya. Nggak harus Ausbildung, FSJ, au pair, pokoknya semua hal. So, dah.